Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, wabil khusus semua jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat anugerah sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat wal afiat, dalam rangka kita ta'lim muta'alim, khusus membahas tentang dinut tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas bahwasanya seluruh apa kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, kalau enggak sadar di situ ada azab Allah. Saya ulang, seluruh apa kesenangan yang bersifatkan kehidupan duniawiyah yang tidak sadar di situ ada azab Allah. Macam-macam kesenangan kehidupan duniawiyah, macam-macam. Ada yang bermateri, ada yang non materi. Yang bermateri jenengan sudah tahu. Yang non materi termasuk seneng dipuja wong, suka dipuja orang lain, dikarenakan status kita. Entah status kita itu al-ubad, ahli, orang yang berbuat bagus di mata manusia, ada
status kita dikarenakan kita punya jabatan. Mulai jabatan RT sampai jabatan presiden. Bisa jadi di situ status kita sebagai orang yang ditokohkan, entah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Lah, disitulah nanti akan muncul yang tidak terasa bagi kita, sifat-sifat yang menyerupai alias plek sifatnya iblis. Apa? Takabur, sombong, menyombongkan diri karena status. Berupa menyombongkan diri itu bagaimana? Dalam diri kita, rasa yang muncul dalam hati kita bahwasanya status itu milik kita. Ini pun berkenaan dengan hal ini, Bapak Ibu, Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 188. Yang HP-nya ada paketan, dibuka ning Google, surat Ali Imran ayat 188. Mengapa kami selalu memakai hujah terhadap materi itu dari sisi Al-Quran? Bapak Ibu, ketahuilah bahwasanya hukum di mata umat Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Habis itu as-sunnah, habis itu sebagai muqabbalah perbandingan itu adalah ijma' qiyas. Apa ijma' qiyas? Makola-makola di dalam kitab-kitab. Monggo ayo dikaji surat Ali Imran ayat 188. La takhsabanna, ojo pisan-pisan ngira temen alladzina ing wong akeh yafrahuna kang podo seneng-seneng sopo alladzina bima sebab opo atau kang dong lakoni sopo alladzina. Janganlah sekali-kali kau mengira orang yang suka bersenang-senang di atas apa yang dia lakukan. Apa yang maksud dia lakukan? Ngeten. Saya punya istri, cantiknya itu sak ndonyo, cantik sendiri. Wah, saya bangga, Pak. Saya bangga punya istri atau punya suami yang tidak ada duanya lah, baik jamaluha wa diniha wa nasabiha. Hadis
kuwi nek nikah tontonan agamane. Nah, iki hadis. Agamane iku jembret apa ora? Pertama agama. Lho Islam ngene, Pak. Tiap waktu ada di masjid suami istri. Wah. Ora tahu celon sualan cekak iku sing lanang ora tahu. Sarungan nang ndi. Ya kopian nang sawah ya sarungan. Ora tahu lah ketok dengkule ora tahu. Pandangan masyarakat hebat, lah ngaten nggih, hebat. Yang namanya buang air kecil ora tahu ngadeg kayak sampean ambek aku, luwih-luwih dadi sopir ngawatar nang nggone ban. Ora tahu. Wis tah di mata pandangan manusia bagus. Istri juga begitu, nggak pernah kelihatan rambutnya titik, nggak pernah. Selalu damel mukna, rukuh ilo ya. Nanti gawe rukuh, nang pasar yo gawe rukuh. Ya nek gak rukuh putih ngono Pak. Nanti kemana-mana Pak. Pokoknya ora tahu, tidak pernah kelihatan auratnya, nggak pernah. Sampai mandi pun rukuan. Wis notok lah ngono ya. Oke. Dari sisi agama, akhlake yo bayuh. Nang wong lanang itu nek dijak ngomong nggak pernah nyawang raine sila nang dilu, entah dilu iku bang mikir orang di duwe apa ya apa, pokoknya nggak pernah nyawang sirai suaminya. Sama suami jenengan ngingatan ketika saat jenengan ajak omong-omongan bicara suara di atas volume jenengan nggak pernah. Wis tah ngaweten. Wis diniha wa jamaliha. Ayune niku sak kecamatan wis gak sak donya, sak kecamatan bangga. Jenengan punya suami juga begitu. Ganteng iku wis sak kecamatan raeneng sing ngalahke. Pol notok irunge mbawangir sembarang yo jarine ngaku-ngaku Habib pisan. Godeke tepung Pak, simbare tepung, tutuk nisor tepung. Wis ta cara golek ning tuku yo ora enek. Jenengan sawenenge duduk-duduk Bu. Nyun sewu. Wa nasabiha, nasabe lu walaupun sik sok ndok ngaku-ngaku ngomong ada nasab dari Kanjeng Nabi padahal ya ora jelas. Wis pokoknya Pak di pandangan manusia kejelekan sekecil pun ratampak. Pandangan manusia loh ya, ratampak. Kita senang-senang di situ. Secara syariah tidak dilarang. Tapi ketahuilah Anda
jangan mengira dia di dalam menikmati kesenangan itu nggak ada adab Allah. Ada. Apa? Ning dunya iki kula sebagai seorang suami mikir, Pak, aku metune gendang mulung kok ndang-ndang istriku wean. Nah, takut kehilangan. Beda nek di bojo kaya tekek. Metu nang ndi gak khawatir. Lah ya napa gak kaya tekek. Wong blentong-blentong ya. Ngapunten. Iki cuman contoh mawon gambaran ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Justru kesenangan saya yang tercurahkan terhadap makhluk hatiku ini terasa tersiksa. Bentuk tersiksa saya nggak nyaman nih hati, nggak nyaman. Harta saya berlimpah-limpah. Orang lain pada umumnya yang tidak sadar mengira saya senenge wis duduk-duduk. Enak be yo dadi kepala desa itu. Wajan iso nyetir kono, nyetir kene. Bisa main anggaran, dikesak yo saku nggak pernah telat uangnya ya. Ingat, mereka yang bersenang-senang di dalam jabatan itu nggak merasa kalau nggak sadar di situ ada adab Allah. Apa bentuk adabnya? Takut kehilangan jabatan. Takut. Apalagi saya berani bermain dalam urusan anggaran. Wah. Atiku bentar-bentar nit ngoten Pak. Gak konangan kira-kira. Apalagi pendekatan inspektorat ini mau meriksa. Waduh. Tindakan inspektorat di setiap kabupaten itu bersifatkan mendidik supaya kita betul-betul jadi aparatur desa amanah. Sebab sifatnya mendidik, nanti ketika menemukan temuan itu gak langsung diproses, diingatkan, kembalikan. Misalkan si A menggelapkan itu 5 juta, lekas kembalikan. Ini tahapan-tahapan yang bersifatkan mendidik, si enak. Tapi kalau tidak kita indahkan, si A tidak mengindahkan, akhirnya berkas ini bisa dilimpahkan terhadap hukum. Apakah hukum kepolisian, apakah diserahkan hukum terhadap kejaksaan. Nah, kalau sudah sampai pada hukum, ini nit wis turu raiso nyenyak, mangan raiso enak. Itu bentuk siksa. Bentuk siksa dari Allah. Oleh sebab itu, bagi kita yang tidak ada kapasitas di situ, janganlah kau menyangka bahwasanya mereka yang bersukaria
dengan kehidupan, kenikmatan duniawiyah itu, di tengah-tengah di balik itu tidak ada siksa Allah. Jangan. Pun satu, jikalau di antara kita masuk dalam kategori yang mempunyai status, sadarlah jikalau di balik kesenangan itu ada siksa Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Kita tidak akan sadar kalau di balik kesenangan itu ada adab Allah, manakala hati kita itu belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Siapapun kita, akhirnya kesenangan-kesenangan duniawiyah yang kita nikmati itu akan menjadi penghalang hati kita tidak bisa bertemu Allah. Akhirnya sukanya kita itu hanya bertemu kesenangan kehidupan dunia. Bun. Akhirnya Allah ngancam. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara baik dunia lebih-lebih akhirat bagi orang-orang yang tidak mau bertemu Allah. Yang kumaksud Allah adalah ilahun wahidun, Tuhan yang esa, bukan namai Allah, tapi ilahun wahid yang memiliki nama Allah versi Islam. Bon. Wa yuhibbuna lan podo seneng sopo alladzina sing bersukaria dengan kemewahan dunia wau, seneng nang apa ayyuhmadu yento den puja sapa alladzina. Wah, seneng Pak dipuja. Kalau tidak kepemimpinan sampean, wah, gak sip lah, wis pujaan itu. Kalau tidak ngaji sampean Jaya Baru, wah gak sip. Hati-hati buat kami Pak, ngaten niku. Hati-hati. Kalau tidak santri Jaya Baru, misali Sembrono, hati-hati. Kalau tidak keterangan dari tauhid dari Ponpes Jaya Baru, kurang vulgar. Apa vulgar? Apa? Hah? Vulgar kok vulgar. Nek vulgar itu lah pilek. Vulgar, mohon maaf. Susah diterima kepahamannya. Hati-hati. Ayo terus nangono. Tak jotosi. Wis. Mohon maaf. Jikalau saya bersukaria dengan pujaan para jamaah, nyun sewu, berarti enggak sadar kalau di belakang itu ada siksa Allah. Bentuknya apa? Saya takut kehilangan status. Takut kehilangan status. Lah, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dimunculkan siksa Allah baik dunia dan akhirat
manakala ruhaniah hati jenengan estu menghadapnya tidak terhadap makhluk, tapi menghadapnya terhadap ilahun wahidun pun. Jadi ketika saat sampai dipuja oleh jamaah jenengan tidak akan menjadi penghalang. Berarti ku bentuk pujaani Gusti karena nyawangi Allah, mboten nyawangi makhluk. Aman sampai nanti. Sama dengan apa status-status yang di depan tadi. Kenikmatan, kemewahan, kehidupan duniawiyah tidak akan menjadikan penghalang bagi hati sampean untuk bertemu Allah di situ. Tapi materi kita pada malam hari ini mengingatkan terhadap mereka yang belum menerima ajaran dinu tauhid, yang bersukaria dengan kesenangan duniawiyah. Jangan dikira di dalam kesenangan dunia itu tidak ada siksa Allah, baik dunia maupun akhirat. Wa yahibbuna lan podo seneng-seneng sapa ladina ngarep mang di depan tadi ayyuhmada ing yento den pujo sapa aladina, dipujo masyarakat. Sebab apa wae? Bima kelawan sebab apa lam yaf'alu kang ora agawe sapa ladina. Niki maksudnya ngene, gak merasa ngelakoni, gak merasa weke wong liya muja-muja. Contoh kula niki bukan duriyah Rasul asli nih, bukan ahli bait ya. Kalau ahli bait diterangkan Allah dalam Al-Quran itu garwane Kanjeng Nabi, termasuk putra-putranipun iku ahli bait. Putra beliau dari istri ini, istri itu ya. Iku ahli bait. Kalau sudah turun terhadap cucu, itu bukan ahli bait, disebut dzurriyah. Keturunan atau nasab. Nah, saya nggak ada nasab babar belas diurut-urut. Pakku iku perampok, mbahku iku maling. Ndukure perampok itu apa? Bapake perampok, ndukure mbahe perampok, wis pokoke perampok tok. Lah lalu saya gawe unen-unen perilaku. Tak omongno nek bapakku iku misale asline perampok, tapi tak omong ahli tirakat. Kuburane yang ngono, jenenge Kasman ya, tak leh gak Kasman. Mbuh apa sing rada Arab-Arab titik ngoten lho ya. Munggah jebul Hasan Husain misale. Padahal enggak kula niki. Loh. Saya bersenang-senang atas pujaan seseorang terhadap status, padahal status itu bukan status saya. Saya ini anake perampok kok ya diomong anake wong ahli ibadah. Wis. Bima lam yaf'alu bisa diartikan seperti itu. Segala kejelekaku tak tutupi dengan kebaikan.
Akhirnya status asliku iku gak konangan. Wis. Padahal gak ngono kula. Saya tidak seperti itu. Tapi ingat, suatu saat kata orang Jawa, becik ketitik, Allah ketara. Paribasane sebaik-baik kau menutup yang namanya bangkai, suatu saat akan tercium juga. Iku paribasan. Ini sama halnya dikatakan saya telah menaruh bom waktu di saku saya. Tapi saya nggak sadar. Dengan bentuk saya bersukaria, dengan pujaan seseorang padahal itu bukan milikku, saya tidak pernah melakukan, sama halnya saya ini menyimpan bom waktu. Mesti meledak. Nanti kalau sudah becik ke titik, Allah ketara. Mengapa sih kita diingatkan seperti ini oleh Allah? Supaya kita itu tidak hanya memikirkan persoalan kehidupan dunia, tapi kita biar cenderung hati persoalan kehidupan akhirat. Ngoten lho karepe, secara syariat, secara hakikat, supaya kita itu biar tidak kenal nama Tuhan saja, namanya saja enggak, biar kita kenal siapa yang memiliki nama Tuhan di dalam agama Islam Allah itu, yang kata Rasul mengatakan dalam surat Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah yaitu Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Makanya beliau Kanjeng Nabi, piye caranya umat ini kenal esa, kenal pada yang esa. Akhirnya beliau diwahyukan Allah, la ilaha illa ana, lewat anta ke ana. Ilaha illallah. Niki Pak, bagaimana Allah yang esa itu terasa dekat dalam hati kita. Ini maksudnya pendidikan la ilaha illa anta. Setelah itu anta sudah nggak ada. Anta berarti itu adalah statusnya Allah. Pada saat di anta, ana ini status kita sebagai makhluk. Berarti Allah terasa dekat. Lah, ketika saat dzikir ini pengamalannya itu kita laksanakan kelawan dzikron kasiron, yang tidak diucap la ilaha illa anta, enggak. Sering tak sampaikan, anta yang bagaimana? Maka sampailah hanya ana. Kalau ana maksudnya ana adalah ilahun wahid, kata Rasul, ilahukum ilahu wahidun, ilahukum ilahu wahidun.
status ana ini sudah tidak ada ana makhluk, anta ya sudah tidak ada. Saya ulang, anta tadi kan mukhotabnya nang Allah toh, Allah. Ana mukhotabnya kepada kita makhluk. Kalau Allah ini sudah terasa dekat di dalam diri kita, jadi selain anta ambek ana nggak ada, tapi masih ada anta, ada ana. Ini Allah terasa dekat pada hati kita dikarenakan kita sering-sering berzikir. Akhirnya iki diteruskan, maka muncullah ana. Kalau sudah sampai ana, inilah yang disebut arif. Ya. Arifin. Siapa arifin ini? Orang-orang yang dikatakan sudah makrifat atau bertemu Allah. Jadi tinggal ana. Anta yo sudah tidak ada, sebutan ana yo enggak ada, ana makhluk, tinggal ana ilahukum ilahu wahid. Wis, kalau hati sudah duduk di ana Allah, itulah yang disebut ahad, yang disebut yang esa. Lah, biar umat ini kenal terhadap wujuding Allah ilahun wahid rupane, maka Rasulullah membahaskan, mengajarkan di samping tauhid la ilaha illa anta juga la ilaha illa ana. Jikalau manusia hatinya sudah sampai pada anta wa ana dzikirnya, maka segala bentuk kenikmatan kehidupan duniawiyah itu nggak bisa menipu. Menipu jenengan nggak bisa. Nggak bisa. Dan atau tidak bisa menghalangi ruhaniyah Anda untuk bertemu Allah, nggak bisa. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut dalam satu ayat yang dikecualikan iblis tidak bisa mempengaruhi golongan ini, yang dalam Al-Quran Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau enggak salah itu surat Al-Hijr ayat 40. Semua iblis ngomong, anak putu Adam termasuk Adam, ya Rob Tuhanku tak jerumuskan. Tapi ada satu yang enggak bisa, illa ibadaka, kecuali hambamu, minhumul iku setengah saking ibad, yaiku al-mukhlasina utawi wong sing jenengan pilih. Siapa wong sing dipilih Allah itu? Ya ini kembali lagi. Itulah hati yang selalu berzikir pada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam aktivitas apapun beliau-beliau itu hatinya selalu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, nyadari kalau bukan dirinya yang melakukan. Karena dirinya ana depan ini ya sudah tiada, dirinya anta sudah tidak ada, tinggal dirinya Allah
ilahun wahid yang melakukan. Yes. Inilah Pak, miturut Allah dalam surah Yunus ayat 62. Inilah yang disebut kekasih Allah. Ini yang pantas tersemat di dalam dirinya, dikasih Allah titel aulia. Nah ini aulia jamak dari wali, maknanya kekasih Allah. Ini beliau nggak akan pernah bisa dipengaruhi oleh nafsu di dalam dirinya. Beliau tidak akan pernah bisa dihalangi oleh nafsu dalam dirinya untuk bertawajuh pada Allah, baik ketika saat ibadah makhdhuf atau ghairu makhdhuf, murni atau tidak murni. Untuk bisanya selalu tawajuh pada Allah ada proses. Kekasih Allah itu ada proses. Kadang jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi kalau miturut surat Ali Imran ayat 31, minhumul mukhlasin, inilah Pak, yang Allah sematkan titel kedudukan jabatan, disebut Habib iki. Yuhibbukumullah. Ini yang berhak menyandang status Habib. Habib jamak dari habaib jamak dari Habib. Lah ini. Jadi disebut Habib, wajib hatinya sudah makrifat pada Allah. Miturut Ali Imran 31. Terkait ada nasab atau tidak, wajib disebut Habib manakala hatinya sudah makrifat pada Allah. Saya tidak membahas masalah sing gegeran njaba, mboten. Sebab miturut surat Ali Imran 31 ini, di mata Allah pantes diceluk Habib manakala hatinya sudah makrifat pada Allah. Apa sih Habib itu? Dari kalimah harfiah itu habibun berarti kekasih. Habibullah berarti kekasih Allah. Gusti Allah itu menjadikan seseorang sebagai kekasih. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan duriyah, enggak ada. Coba dalam surat Yunus 63, mereka iki adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini Anda di mata Allah akan menyandang tentang aulia atau habib, kekasih Allah, manakala amanu wat taqau, iman dan takwa pun. Kalau saya simpulkan, iman dan takwa yang dimaksud adalah tingkatan ruhaniyah Anda sudah ma'rifatullah pun. Makanya kita harus hati-hati mensikapi seseorang, harus hati-hati. Jangan ikut-ikut gerudak, geruduk dengan bahasa yang lain, gak usah.
Sing penting kita itu bagaimana sisa umur kita gunakan untuk mendekat dan bertemu ilahun wahid pun titik. Penajaman kami terhadap umat hanya itu, lewat zikir. Sing belum mengerti ilmune berarti harus saya pertajam dengan dasar tauhid, yang sudah berarti harus ku pertajam dengan zikir. Pun wis babano sing ana njaba gegeran, jenengan sibuk zikir nang Gusti Allah. Sekarang sudah paham yang pantas menyandang wali atau habib kekasih Allah. Jawabannya wajib dirinya makrifat pada Allah. Titik pun. Fala taksabannahum, mongko ojo nyono sirahum ing mereka bimafazatin kelawan lepas minal adabi saking adab Allah. Ucul, jangan kau kira dia itu lepas dari siksa Allah. Walahum lan iku tetap kedua mereka sing pundi? Mereka yang mana? Mereka yang dalam hatinya bersukaria dengan kesenangan dunia. Adzabun utawi siksa alimun kang amat. Bun, iki Quran. Faktanya kita pernah ngalami seperti itu. Hati kita bersedih, hati kita wis gelisah dan lain sebagainya tatkala kita ditinggalkan, atau kesenangan dunia yang tiap saat dan waktu kita nikmati itu dijabut Allah. Yang biasanya bisnisnya lancar Pak, ora tahu utang, bahkan ngutangi, sekarang kebalikan. Jauh berutang, gelisah ndak? Itu pernah kita ngalami. Kita olehnya mencintai suami, mencintai istri, melebihi cinta kita pada Allah, diambil Allah seret. Ning dodo iki kaya ana mawane Pak, gitu. Sumpah gelisah. Wis ndoleh di mana ya engko? Ya Allah, anak dan lain sebagainya. Itu sudah kita rasakan sesuai dengan Quran. Kalau kita tidak lekas bertobat terhadap Allah, ini nanti pasti diteruskan oleh Allah, khalidina fiha abadan. Selawas-lawasi siksa itu yang kita terima di akhirat. Di alam barzah pun gelap, sudah. Lebih-lebih kalau sudah dibangkitkan alam akhirat, peteng dedet gelap gulita, udah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi kita yang terhitopi ayat ini, saya nasihati, Islam ini tidak melarang, agama ini tidak melarang umatnya itu untuk jasad ini bermegah-megahan dengan kemewahan dunia. Enggak, silahkan, sepanjang hati atau rohaniyahmu hanya kau untukkan bercinta pada ilahun wahid. Monggo. Mengapa demikian? Supaya kebiarin dunya itu tidak bisa mempengaruhi, menghalangi hatimu pada ilahun wahid. Ngoten lho karepe. Silakan. Yang pingin hatinya ingin punya jabatan DPR,
kemarin nyalonkan des. Yang pingin jadi bupati habis ini, silakan. Agama tidak melarang. Tapi ingat, jikalau kau tidak fattabi'uni, tidak mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, saya gak ndisi kerso, tidak mendahului takdir Allah. Bonyok kuwi ruhaniyahmu bonyok. Loh, ini sudah terjadi pada diri kita, Pak. Sekecil apapun kesenangan dunia yang selalu kita bangga-banggakan, iku pada akhirnya nyelentik. Tahu nyelentik nggih? Apa bahasa Indonesia nyelentik, Pak? Nyepak. Itu pasti. Nyepak lah nang ngarep, Pak, ndupak. Nek nyelentik. Nyelentik lah mburi ngene to. Ya wis padha ae mungkin ya. Wis gak ero bahasane aku. Intinya menyakiti kita, tersakiti kita. Berbahagialah panjenengan yang sudah menyadari tentang keadaan hal ini yang sudah Allah peringatkan di dalam surat Ali Imran ayat 188 ini. Tapi kita tidak akan pernah sadar, Pak, jikalau kita tidak mengikuti ajaran kanjeng Nabi ini. Gak bisa. Wong iku ya enak lah dihormati wong, dipuja wong, enak. Ya iku sing digoleki kok. Wis. Jenengan kalau tidak bisa dituturi lewat Al-Qur'an ini, saya tidak disii kerso, tidak mendahului takdir Allah. Sampeyan titeni mesti bonyok hati kita nanti. Mumpung durung bonyok, ya toh? Mumpung belum kita menghadapi menerima siksa itu baik dunia lebih-lebih akhirat, udah kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku ini, fayattabi'una aksanahu, dan berkholwat terus dzikir, maka semua apa kemewahan dunia yang Allah datangkan terhadap diri kita, yang kami sebut kebiarin dunya, tidak akan pernah mempengaruhi hati jenengan untuk tawajuh kepada Allah. Yuhibbukumullah, yuhbib bakal ndadekake kekasih sapa Allahu Gusti Allah kum ing sira kabeh. Ya, inilah yang pantas disebut sebagai habaib atau habib. Ini. Tapi beliau-beliau itu walaupun sudah dikasih Allah titel, disematkan Allah titel habib, dia tidak akan pernah ngaku-ngaku jadi habib. Inilah, Pak, asli dan tidak itu beda. Sama dengan gini. Oke, emas warnanya kuning, nyun sewu, kuningan warnanya kuning. Nyun sewu, yang namanya emas masih kau buntel telek, kau buntel kotoran, tetap emas. Sama-sama kuning. Tapi yang namanya kuningan, sampai tahu sendiri, kalau kau mengira kuningan iku emas karena sama kuningi, bawa ke toko emas. Kalau Anda sudah tahu itu bukan emas, Anda kisinan. Artinya
yang namanya emas asli, ya asli emas, iku gak perlu aku mas, ngaku-ngaku aku mas, nggak perlu, walaupun ketutup kotoran, tetap aku gak ngaku-ngaku dirinya emas, tapi kuningan dipoles pak, warnanya itu gila persis seperti emas. Niki sing paham itu daerah Pasuruan niku senengane masan apa jenis kemasan nggih, kemasan. Koyoke emas tenan. Tapi jikalau jenengan tahu itu kuningan, berharga mboten? Gak berharga bagi jenengan. Berhubung jenengan tidak tahu itu kuningan, disawang sepintas kaya emas, oleh muja-muja ya apa pak, regane harganya itu mahal, sampean bersukaria. Mbasa dibawa ke tukang emas itu kok dilihat dengan alat, Pak nyun sewu kuningan. Loh, aku pernah pak dapat lempengan. Lempengan ini warnanya persis emas. Wih, sugih kirek ini. Bobote niku pinten anggit sampean? Hampir 1 kilo. Tak gawa pak nang toko emas. Lho aku ya kuwisinan yoan. Wonten tulisane zaman biyen Pak Karno. Saya bawa larang tukang emas dicek, nyun sewu pak niki kuningan, bayuh langsung tak banting ngarepe tukang emas. Lu estu pak, kinten-kinten tahun 92 itu kalau saya tahu itu kuningan. Lah sebelumnya saya tidak tahu itu kuningan, hatiku menganggap itu emas, bangga pak. Lu kemana-mana tak cium, bahkan kakinya pun tak cium. Kalau bisa sak silite bisa tak cium. Lah iya lho pak, irunge mancung, kuning, ganteng, alise tepung, kupluke sak tempeh, diubet-ubetno, ditambah lagi jubahe gak tahu, celonan dasteran terus. Udah, nanti saya pegang namanya tasbih terus, nanti nang pasar gua tasbih Allah terus. Pemaneh ngarepe jamaah ngawe ini, mirite ngawe ini. Nek iso diau metu-metno ngene. Kita nggak tahu. Masalahnya saya ngaku-ngaku, aku kurang baik, aku iki sik ada keturunan, mbuh keturunan begal, mbuh keturunan saya pak, saya, gitu. Anda tertipu pak. Dari bahasa lugat saya selalu berbahasa Quran, bahasa hadis. Tapi dikon ngoco kitab gundul ora iso. Nggih ngapunten Kang kathah. Ketika kita belum tahu pasti ngunggul-ngunggulkan. Jenengan ngunggul-ngunggulkan kula. Tapi ketika saat tahu siapa klason niku, wala tibake mukhlason niku mang anake perampok. Bapake mbahne perampok, mbahe terus ndukure maneh wis turunan perampok. Wis, langsung saat itu juga sampean lepas, sampean deleh pujaan sampean. Akhirnya jenengan pulang sama berkata mbok nian. Ngoten sampean. Tadinya sampean ikut tak doktrin. Gak hormat aku, neraka, gak iso mlebu surga.
Wis sampean kudu muja aku, dunya-dunyamu kekno aku. Wis sampak-sampak jenengan iku saya kasih nomor rekeningku, setiap bulan harus transfer. Saya Pak. Nah, boso sampean sudah tahu saya bukan emas tapi kuningan. Wis mesti sampean banting niku. Ambek misuh ngoten niku. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesempatan hari ini saya mengharap terhadap panjenengan yang mendengarkan, tolong sudahi caci mencaci. Sudahi di kubu kiri dan kanan, tolong berhentilah. Ingat, nggak ada gunanya kita itu ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, toh walaupun kita itu betul-betul nasab dari Kanjeng, malah justru ndadekno takabur kita, Pak. Kalau sudah menjadikan takabur kita akan menyesatkan umat dengan bentuk alhamdulillah itu tidak terhadap lillah, tapi alhamdulillah terhadap makhluk. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah menyampaikan alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Allah. Kita tidak akan mudil, tidak akan menyesatkan umat manakala kita sudah hati sampai pada dinul haq di tingkatan musyahadah. Kita tidak akan menyuruh orang lain untuk menyembah makhluk. Justru kita akan menyuruh umat mendekat dan menyembah ilahun wahid. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 42. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu terhadap ilahun wahid, wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang ataupun malam, waktu demi waktu, pergunakanlah hatimu ingat pada Allah. Dzikran dengan sesungguhnya ingat, sak temen-temeni ingat, sejatine eling. Pundi sing dimaksud sejatine eling? Itulah wahwa adzikru bisiril asrar ila fana'ud dzikri. Itulah la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Itulah hakikat menuju makrifat pada Allah. Bapak Ibu, kesimpulannya apa yang Allah hadapkan yang berunsur kesenangan kehidupan dunia, hatimu harus mengatakan datangnya dari Allah. Selanjutnya lewat takwa, ilmu, amal, istiqomah, Anda jadikan sebagai sandangan baju Anda, ruh, untuk numpai kemewahan itu bertemu Allah. Inilah yang dimaksud buruk saat Kanjeng Nabi Mi'raj. Beliau itu numpai buruk. Jadi buruk ini adalah nisbat atau diumpamakan perkara kesenangan dunia. Makanya gambari jaran raine wong wedok. Lah ngaten ta ya? Ya itu semuanya. Jikalau jenengan ini estu memperhatikan apa yang sebagai peringatan Allah di dalam Al-Quran, inilah Bapak Ibu yang dimaksud golongan minhumul mukhlasin, golongan yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan harapan kami terhadap panjenengan yang masih terkubur rohania itu dengan kesenangan nafsu,
Allah menolong kita dan kita dikasih Allah pencerahan dan diselamatkan dari pengaruh-pengaruh gebiarnya dunia. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab, atau sesepuh senior yang ingin menambahi dari keterangan tersebut, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kula ngalami waktu kolwat niku ngalami kematian, perpisahan roh kali raga. Kula niki semerap raga kula dikerubungi kanca-kanca ngoten Gus. Kula niki wonten ndukur semerap raga kula niku. Lah niku perpisahan niku pertama kali kula tingali niku jempol kaki naik ke atas, lalu saya di atas. Apakah itu memang begitu proses kematian? Dan selang 2 hari saya didatangi orang tapi berbentuk sinar, berbentuk padang gitu loh Gus, dan di dadanya lebih padang tapi berputar ke arah kiri. Mohon penjelasannya Gus. Belum, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si salik ketika suluk atau kholwat yang sudah diizini Allah paham dan mengamalkan dzikir sirul asror, terkadang Allah memperlihatkan kejadian proses ruh itu masuk di alam fana. Itu tadi adalah proses menuju ke alam fana. Maksud ruh keluar dari jasmani itu berarti tetanda satu, ruh itu sudah waktunya dipanggil Allah saat itu. Yang kedua, ruh akan mengalami proses fana. Artinya ketika si salik berkholwat, terkadang juga Allah memperlihatkan proses kejadian fana, kadang juga tidak, tapi tetap ngalami proses fana. Makanya ketika ruh keluar itu maknanya adalah proses kefanaan selain daripada Allah. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira, eksistensi Anda sebagai makhluk yang dimaksud keakuan. Niki, aku yang ada di sini, bukan aku yang ada di sini. Ana yang ada di la ilaha illa anta, bukan ana yang ada di la ilaha illa ana. Ana yang ada di la ilaha illa ana itu belum akan dan tidak akan muncul dalam hati jenengan manakala kita masih ada ana dan anta. Gak bisa. Artinya nyatanya Allah dalam hati kita, kewujudannya itu tidak akan pernah terjadi manakala masih ada ana makhluk anta kholik. Gak bisa.
Sebab apa? Sebab al-kaunu utawi makhluk kulluhu ya saben-saben makhluk iku zulmatun sifati peteng. Dulmah maknanya tidak ada, peteng itu. Kapan detik-detik bahwasanya gelap itu tidak ada? Ya detik-detik di saat cahaya lampu ini menyala. Mana gelap, Pak? Enggak ada. Tapi ketika lampu ini dimatikan, maka gelap datang. Padahal gelap itu aslinya tidak ada. Sama, ketika dalam hati kita masih ada ana dan anta, ana makhluk, anta kholik, maka nyatanya ana, sejatine ana itu tidak akan pernah nyata bagi diri kita. Karena apa? Cahaya makrifat dalam hati kita belum dinyalakan Allah. Tapi jikalau cahaya makrifat nurun ala nurin sudah dinyalakan Allah, maka ana dan anta di dalam tauhid la ilaha illa anta hangus. Akhirnya tinggal ana urip, ilahun wahid. Itu esa. Jadi apa yang jenengan alami tadi adalah proses fana. Itu manakala diteruskan nanti keakuan jenengan itu sudah tiada. Wis. Dalam hati sampean itu sudah tidak ada yang namanya kaun. Kaun, ngeten Pak. Al kaunu kulluhu niki al kaunu kulluhu zulmatun. Kaun iki adalah jenengan kali kula, ana iki ana sing la ilaha antai. Makhluk. Kaun itu makhluk iku asline gelap atau tidak ada. Kapan waktu-waktu dalam hatimu dirimu itu sudah tidak ada? Jikalau cahaya makrifat itu menyala. Bersamaan dengan itu hilangnya kaun, nyatanya ilahun wahid. Wis biyen gak wani Pak jelasno ngene iki rawani. Yaiku pulih ndadekno bingunge kita sebagai umat. Sebab nek ana sing wani jelasno niki kegeman iki langsung disesatkan. Akhirnya jenengan ini madosi dewe. Makanya guru-guru Mbah Yai dulu biyen ngomong ngeten, nek wis roh ojo omong. Lah ngaten dah. Akan terjadi situasi yang menegangkan nanti. Lah sekarang sudah tidak zamannya. Sehingga keterangan para masyayikh tabi'ina sholihin dulu itu tidak sama dengan sekarang. Dulu susah diterima akal faham, sekarang mudah diterima akal faham. Wis enak Pak sekarang itu. Jari wong Jawa, wis waktune keleme gabus kambangi watu hitam.
Bahasa saya kambangi linggis. Linggis kok iso kambang. Pertanyaannya, apakah proses kematian seperti itu? Dua jenis roh dalam kematian manusia, Pak. Pertama, dia mengalami kegelapan. Yang kedua, mengalami terang benang. Bahkan dinisbatkan yang mengalami kegelapan itu loroni ketika saat roh dijabut iku seperti kambing hidup-hidup diseset tulangnya, kulite ini loh, ambal 99 loro. Iku sanepan. Artinya apa, Pak? Suwakit sampai iki meninggalkan kesenangan dunia sakit. Karena apa? Karena walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena kita menjadikan selain ilahun wahid itu sebagai tumpuan. Yang di dalam ayat itu disebut at-taghut. Maka apa yang terjadi endingnya? Minan nuri ila zulumat, dari senang menuju susah. Itulah kegelapan. Tapi beda yang kedua, ketika saat kematian datang ora krasa. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Gak kroso iku maksudnya jenengan masuk di dalam alam yang padang, mesti gak kesasar. Mengapa kok masuk di dalam alam padang? Karena al-kaun itu sudah tiada miturut hati jenengan, rohaniah jenengan. Kesimpulannya ngeten, Pak. Kapan kaun itu ada? Dan kapan kaun itu aslinya tidak ada? Atau bahasa lain, kapan Allah itu ada? Kapan Allah itu miturut kita itu ghaib alias tidak ada? Dijawab gini, Pak. Ketika saat hati kita ini tertutup oleh kaun, maka disitulah nyatanya Allah tidak nyata. Justru nyatane kaun itu ada nyata. Sama halnya berarti hati kita cahaya makrifat belum dinyalakan oleh Allah. Akhirnya sampai kapanpun kegelapan terjadi. Kapan nyatanya Allah itu dalam hati sampean terjadi? Ketika hilangnya kaun dalam hati jenengan. Hilangnya kaun itu bersamaan dengan murupe cahaya makrifat, menyalanya nur makrifat. Sebab apakah Allah menyalakan cahaya makrifat dalam hatimu? Jawabannya cuma satu. Karena hatimu selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud ingat ini sini adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua selain ilahun wahid itu tidak bisa apa-apa. Alias yang berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pun dikir iki sampean gedekno, itulah alasan mengapa Allah menyalakan cahaya makrifat. Nggih, tergantung secara syariat besok kita meninggalnya itu diletakkan su'ul khotimah gelap, apakah husnul khotimah terang.
tapi sudah bisa dibaca. Sekarang sudah bisa dibaca. Siapa saat di dunia hatinya sudah tidak gelap terhadap Allah alias tidak buta terhadap Allah, maka mesti matinya husnul khotimah. Oke, lanjut. Monggo dilanjut. Wonten ibu-ibu? Wonten ibu-ibu? Sampun cukup, nggak ada? Oh ada, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet, artinya surat Al-Fatihah diringkas menjadi bismillah, bismillah diringkas menjadi ba, ba diringkas menjadi titik. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diringkes jadi Fatihah. Fatihah diringkes jadi Bismillah. Bismillah diringkes jadi huruf ba. Huruf ba diringkes jadi titik. Iku maksudnya apa? Gini Pak, Bu. Kita di dunia ini dihadapkan Allah persoalan yang sangat kompleks. Wis. Apakah hubungan dengan rumah tangga, anak, istri? Apakah ekonomi? Apapun. Itu laksana isine Al-Qur'an. Dan di situ diringkes menjadi dua ibadah. Pertama, ibadah murni. Itu yang dikatakan murni miturut syariat yang diperintahkan di dalam kewajiban ataukah di dalam sunnah sakerso. Yang kedua, yang tidak murni, yang tidak ada indikasi miturut khususiyah itu ibadah, tapi ini kelebu ibadah. Apabila nanti jenengan ini bisa untuk memanfaatkan keduanya itu menyembah dan bertemu Allah. Kedua ibadah iku Pak Bu, itu diringkes lagi. Diringkes lagi di dalam bismillah. Bismillah. Lah, makna di dalam bismillah di situ awal itu berkata nama. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jasmani dan rohani. Nikmat imdad jasmani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Ar-Rahim kebutuhan kenikmatan yang berkenaan dengan rohani. Berarti dunia dan akhirat. Oke. Bapak Ibu hadirin, ikut dikongen ngeringkes maneh. Artinya tadi kita bicara isim nama, dengan nama Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wis iki dikumpulno dadi sitok. Artinya bagaimana dunia di dunia ini sudah menjadi akhirat jenengan.
bagaimana, saya ulang, secara jasmani Anda ini kan di dunia, bagaimana ruhaniah sudah di akhirat. Ya sampean ilangi bak iku cek kari tetek. Terus caranya bagaimana? Jawabannya cuma satu Pak Bu. Ada di surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, maka kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya atau Habibullah. Lah sebelum mencapai Habibullah, lah ini ada proses namanya nafi itsbat. Nafi berarti menghilangkan seluruh nama-nama tadi, ya, mulai Quran, Al-Fatihah, Bismillah, bahkan titik, hilang semuanya. Ketika fana maka itsbat, netepke ana yo ingsun yo aku iku sejatine ilahun wahid. Bukan aku hamba lho Pak, aku hambane kan wis gak enek, sudah tidak ada. Lah inilah posisi yang dimaksud oleh Allah, hamba yang dipilih, ya ini yang tidak akan pernah bisa disesatkan oleh iblis atau nafsu dalam diri kita. Kapan kita masuk di wilayah ini? Kapan? Jawabannya cuma satu. Walaupun Anda li adami khudurika ma'allahi bihi la tatruk adzikra, jangan kau tinggalkan zikir. Walaupun zikirmu tadi li adami khudurika ma'allahi ta'ala, belum sampai kefanaan, tetap zikir sirul asrar ini lakukan asan terus setiap saat dan waktu miturut kadar kemampuan panjenengan masing-masing. Pun kuncinya ada di situ Pak. Oke. Jadi yaitu Bu, proses Fatihah, Bismillah, ba, titik ba, itulah proses jenengan kali kula wa inna ilaihi raji'un. Masih ada? Tasik wonten? Sampun? Nggih, sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang Allah sampaikan pada malam hari ini berbentuk kabar baik atau peringatan ilmu bagi kita. Harapan kita mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah di dalam keluarga kita dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.